Baik, kembali lagi dalam Suara Rebuan. Suara Perubahan. Boleh dijawab mungkin Mas Bima, tadi pertanyaannya bagus banget tuh Ya, dari... kenapa pedagang-pedagang di Tanah Abang tidak ikut go digital aja gitu? Ikut bikin akun, jualan, live, dan segala macam. Sebenarnya udah banyak yang melakukan itu, tapi nggak gampang. Kenapa nggak gampang? Karena sekarang ini muncul fenomena. Kalau dulu dari produsen besar nih, kita bicara baju ya, tekstil, ditaruh di Tanah Abang. Dari Tanah Abang, ada yang beli sampai daerah Kalimantan, daerah Maluku, Papua bahkan, tapi sentranya di Tanah Abang. Tanah Abang. Begitu mereka mencoba untuk melakukan live sales, misalkan di TikTok Shop, atau jualan lewat e-commerce, tetap akan kalah dari si produsennya langsung jual door to door kepada konsumen. Nah, itu yang terjadi sekarang nih. Jadi ada kira-kira 5-8 rantai pasok yang dipotong. Oh, produsennya bikin live shop juga dia? Produsennya juga bikin, atau produsen meng-hire influencer yang punya follower banyak, tapi jual langsung dari gudang mereka. Pasti dari segi harga yang pedagang-pedagang yang sudah ada di Kalimantan, sudah ada di daerah-daerah, mau jual sampai gimana pun caranya akan tetap kalah. Dari segi apa? Harga. Harga. Jadi justru persaingan harga ini ya, karena tidak ada batasan atau regulasi mungkin yang mengatur harus ada batas bawah atau batas atas dari barang tersebut begitu ya. Mas Bima, ini semakin panas ya. Betul. Maksudnya Saya dialognya, kalau diskusinya. saya gara-gara makan bakso. Makan bakso, tidaknya panas. Kayaknya lebih seru lagi kalau ada yang kita undang lagi untuk diskusi sama-sama. Sudah bergabung juga bersama kita malam ini ada Bapak Ahmad Alam Syah Saragih, anggota Ombudsman periode 2016-2021. Nah, Bapak. Itu dia beliau di belakang. Boleh Bapak Alam Syah, mari Pak. Tepuk tangannya juga Pak. Selamat datang di Suara Rebuan, Pak. Apa kabar Pak? Zakia, apa kabar? Kita lagi diskusi nih Pak. Tadi terakhir kita bicara tentang ternyata banyak pedagang yang tidak laku terutama di Tanah Abang yang jadi pembahasan kita karena masalah harga. Ya. Sebenarnya ada tidak sih Pak regulasi yang mengatur begitu ya? Ini kan banyak barang impor dari luar yang masuk dengan harga yang sangat luar biasa murah. Kita tidak bisa bersaing pedagang-pedagang lokal. Sebenarnya regulasinya sudah ada belum sih yang mengatur itu Pak? Sebetulnya ada ya regulasi yang mengatur itu 50 bahkan terakhir mau direvisi ya 5 atau mungkin sudah saya lupa Permendak 50 tahun 2022. Itu yang mau direvisi, bahkan ada usul dari Menteri Teten untuk terapkan bahwa di bawah 1 atau 1,5 itu tidak boleh impor. Oh, Jadi di marketplace. Iya, di marketplace itu jadi tidak boleh barang dari luar begitu ya. Nah, persoalannya kan bagaimana menjalankan aturan itu. Satu, yang kedua. Tapi sebelum ke sana menurut saya ya, pemerintah memang harus betul-betul fokus ini untuk melihat. Jadi jangan cuma melihat apa penyebab, tapi memang harus diselesaikan. Misal ya kemarin itu ada beberapa yang menurut saya tidak tepat. Problemnya ada 21 triliun kira-kira rupiah terindikasi impor ilegal yang masuk. Dan 16,4-nya itu mungkin dari Cina yang berupa pakaian jadi. Nah, kenapa saya bilang terindikasi? Karena ini baru berupa perbedaan angka antara ekspor dari Cina kita bandingkan dengan impor yang dicatat BPS. Sampai 21 triliun. Wow. Saya kebayang ini kalau dilempar ke Tanah Abang, nggak ngerti saya apa yang terjadi. Pak, itu oke lah, taruhlah itu pakaian, mungkin pakaian baru ya. Kalau yang impor yang thrifting itu gimana Pak? Ini pakaian jadi. Pakaian jadi ini di dalamnya termasuk pakaian bekas tentunya. Oh, masuk di 21 triliun tapi apakah pakaian bekas itu besar? Saya cek angkanya cuma 2,2% dari yang 21 triliun. Berarti sebenarnya tidak terlalu berdampak ya? Tidak terlalu berdampak dan membuat kita kayak norak ya. Karena di luar sana itu dihargai thrifting itu sebagai upaya untuk mengurangi dampak lingkungan. Iya, tapi mereka dikambing hitamkan sepertinya ya. Paling enak, karena kan orang langsung membayangkan kalau pakaian bekas lantas gatel-gatel. Padahal nggak seperti itu. Iya. Kita dulu zaman generasi saya ada penyanyi Kurt Cobain itu yang dari Nirvana. Itu orang yang menciptakan budaya pop untuk membiasakan pakai pakaian bekas. Kenapa? Karena menunda kehancuran ini pakaian itu untuk jadi limbah dan fast kemudian merusak ya, lingkungan. sekarang kalau tidak salah ya sebutannya. Disebutnya fast fashion. Nah ini ya saya paham lah. Kadang-kadang kan orang
ditunjuk tiba-tiba jadi pejabat harus memutuskan cepat. Pak, tapi tadi Zakia tanya soal regulasi yang masalah impor tadi. Saya mau melanjutkan ke Bang Mas Bima tadi, ada tidak regulasi yang produsennya jangan langsung jual gitu, tapi pakai rantai apa istilahnya ya, rantai penjualan ke distributor dulu apa gitu. Tapi ini kan banyak produsen yang langsung jual dari gudangnya mereka gitu. Itu ada tidak regulasi untuk melarang itu? Regulasi untuk itu belum ada. Nah, tapi sebetulnya kalau dia mengganggu persaingan usaha bisa dilaporkan ke namanya Komisi Persaingan Usaha. Yang sampai hari ini belum dipilih-pilih, saya nggak ngerti dengan pemerintah ini. Sudah sekian bulan itu, habis masa jabatannya sekarang dibiarkan aja, yang lama diperpanjang gitu ya. Padahal situasi seperti ini kan perlu dikaji, perlu notifikasi dari mereka, ini bahaya sehingga pemerintah misalnya bisa menerbitkan regulasi agar tidak bisa digital marketing itu langsung ngambil dari pabriknya sana pesan. Yang lebih sedih kadang-kadang saya mendengarkan juga waktu saya tanya beberapa itu, mereka punya produk naik dulu di TikTok Shop misalnya, tapi nggak lama kemudian nanti keluar produk yang mirip yang dibikin langsung dari sana, mati gitu kan. Ini kan jelas namanya mengganggu persaingan usaha yang sehat. Siapa rezimnya? Ya rezim Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang sampai hari ini ditunda-tunda untuk pemilihan atau pengisian orangnya. Itu salah satu yang menurut saya juga kurang baik. Jadi kebijakannya Abdur ada, tapi belum utuh. Maka harus segera dibikin lebih kompak bisa menjawab. Apalagi kalau kita melihat ya, ini kan setelah pandemi ada shifting begitu ke arah digital. Semua berubah, yang tadinya kalau belanja mungkin ibu-ibu biasanya ke Tanah Abang jadinya online gitu kan Pak. Nah ini kan juga kemudian ada suatu mungkin perubahan gaya hidup juga, kebiasaan masyarakat yang berbelanja tadinya offline kemudian online. Nah ini kalau Mas Bima melihatnya apa yang salah? Apa pemerintah saat ini kurang bisa gercep gitu loh untuk melihat ada satu kondisi, ada satu fenomena, terus kemudian bikinlah segera regulasinya. Apa sih sebenarnya yang membuat regulasi ini susah? Apa kurang cepat mereka menangkap ada sesuatu perubahan yang baru ini, atau jangan-jangan nggak ngerti lagi nih permasalahannya apa? Ya, jadi sebenarnya lebih membiarkan. Contohnya begini, kita tuh nggak boleh loh ngatur e-commerce atau ngatur social commerce. Kenapa nggak boleh? Karena menghalangi inovasi digital. Jadi selalu inovasi digital ini adalah anak emas, sehingga semua regulasi boleh di-bypass. Termasuk tadi kalau kita bicara nih ya, misalnya kasus TikTok. TikTok Shop itu pertama kali justru muncul dari salah satu laporan Financial Times ya, satu media besar yang ada di Inggris, itu melaporkan, hati-hati ya, bahwa sosial media ini nanti akan digabungkan dengan platform jual beli. E-commerce. Dan yang lebih resikonya lagi apa? Mereka bisa membaca algoritma pengguna sosial media. Kita sukanya apa, follow siapa. Bahkan mereka bisa membaca banyak sekali identifikasi pengguna. Nah itu kan sudah nggak sehat nih kalau mereka punya lapak jual beli. Berarti bisa diarahkan dong algoritmanya ke sana. Nah yang berikutnya lagi adalah kita sebenarnya waktu itu udah nyadar nih. Kalau udah sampai seperti itu, nextnya adalah afiliasi perusahaannya. Misalnya ya, yang ada di luar negeri sana, itu bisa menjadikan yang namanya media sosial sebagai jalur impor. Jadi pemerintah tahu ini, karena Project S itu sudah mulai rame kira-kira bulan-bulan Februari Maret pada waktu itu. Tapi sampai sekarang, tadi saya koreksi nih, Permendak 50-nya sampai hari ini itu belum jadi. Masih digodok ya? Belum jadi gitu. Kenapa? Nah itu, karena ada ego di antara kementerian. Ini penyakit kita nih. Udah tahu ada masalah nih. Iya, yang satu bilang, sosial media di bawah saya ya, karena Kemenkominfo. Satu lagi bilang, tapi kan ada perdagangannya. Makanya harus diregulasi di bawah Kementerian Perdagangan. Ada lagi, gimana soal pajaknya ya? Ada di Kementerian Keuangan. Iya. Nanti pembayarannya pakai apa ya? Karena kita tahu nih beberapa penjual misalkan TikTok Shop itu tidak langsung kepada penjual pembeli, tapi via platform. Berarti kan di situ ada pembayaran. Siapa pembayaran? Ada Bank Indonesia, ada OJK. Ya ini pihak-pihak ini duduk lah gitu. Nah itu yang nggak dilakukan. Belum harmonis nih tampaknya ya. Iya, sehingga apa? Sehingga perkembangan digitalisasinya saya simpulkan ini sudah dalam tahap yang sangat liar.
Dan akhirnya digitalisasi, kalau kita bilang UMKM go digital. Suruh UMKM dimanapun untuk go digital, kalau persaingannya model seperti ini nggak sehat, nggak akan bisa juga dia dapat 4 miliar jualan online shop. Nah, Bang, kalau tadi sempat Mas Bima singgung bahwa ada import yang langsung dari negara lain, kemudian masuk ke sini, kemudian bocor sampai ke sini. Maksudnya itu berarti kalau kita saja tahu harga barang semurah itu, berarti memang betul lah. Kayaknya tidak mungkin deh mereka secara legal gitu, murah sekali ini barang apa. Nah itu salah satunya kenapa? Apakah karena kementeriannya tidak harmonis sehingga barang-barang ilegal itu bisa masuk? Atau dibiarkan saja? Atau memang dibiarkan? Iya, itu yang saya bilang tadi, ini memang tata kelola di lalu lintas ini harus diperbaiki segera ya. Itu kriteria itu kan membutuhkan aturan. Kalau sudah aturan maka petugas-petugas di Bea Cukai itu bisa bertindak. Kalau enggak kan nggak bisa. Nah yang kedua juga pemerintah ini harus outward. Kita jangan terlalu menganggap bahwa teknologi itu segalanya lah ya, sudah berubah kita harus ikuti. Di Cina sana itu ada 1,4 miliar penduduk. Kalau mereka punya penduduk 5 kali lipat dari Indonesia, maka kalau dia punya sisa stok 10%, itu 10% itu dia buang ke Indonesia, itu market kita separuhnya terganggu. Nah itu kan berarti kalau dia buang harganya di bawah biaya produksi. Satu. Nah itu kan harus ada upaya-upaya melalui WTO dan lain sebagainya gitu ya. Jadi kalau kemarin belagak sekali kita tolak nikel dan lain sebagainya, ya ini harus berani juga dong untuk UKM. Masa cuma penambang-penambang aja yang dibela gitu ya oleh pemerintah. Mau dinaikkan nilai tambahnya. Kita kan untuk yang UKM juga harus sama pemerintah. Menteri Perdagangan harus bentuk tim, melakukan diplomasi ekonominya secara internasional. Mulai menyatakan kami menolak misalnya ketentuan-ketentuan penjualan langsung dengan kriteria A, B, C, D. Itu bisa diatur. Yang kedua ya seperti yang dibilang oleh Mas Bima tadi, karena digital itu memiliki ekosistem yang lintas dimensi gitu ya, lintas kementerian dan lain sebagainya, kita harus serius nih mencari Menko Ekonomi yang memang punya kemampuan koordinasi yang hebat. Kalau enggak, rugi betul. Dia pasti bukan menteri yang mewakili UKM. Jadi hati-hati ke depan dalam memilih struktur tim ekonomi ini. Harus betul-betul orang yang bisa kerja koordinatif satu sama lain, karena musuh kita ini memiliki satu kecenderungan lintas dimensi juga, kira-kira begitu. Berarti itu kira-kira itulah langkah-langkah yang pemerintah harus lakukan mungkin? Harus lakukan, mau sekarang mau presiden berikut terserah. Iya, itu harus dilakukan impor ilegal. Kedua, saya berharap jangan lakukan kebijakan-kebijakan yang sifatnya gimmick seperti kemarin itu ya. Bakar impor pakaian bekas. Cuma 2,2%, come on. Jadi sebenarnya tidak terlalu berpengaruh terhadap UMKM. Justru yang mematikan itu yang tadi sudah disebutkan. Itu namanya gitu stupid policy. Jadi menurut saya yang tidak sakit. Fokus pada yang besar, tapi malah melihat yang kecil saja. Kalau mau bahasa akademiknya kebijakan yang nggak memenuhi kaidah-kaidah Pareto. Tapi bahasa umumnya stupid aja gitu ya. Pak Alamsyah, Mas Bima, luar biasa sekali penjelasannya. Jadi kita sedikit mulai terbuka nih. Kenapa kemudian banyak pedagang-pedagang, terutama tadi di Tanah Abang, mulai sepi gitu kan. Nah setelah ini kita juga mau dengar nih, kira-kira bagaimana sih cerita-cerita teman UMKM dan juga terutama yang di Tanah Abang begitu ya. Dan juga jadi perwakilan Asosiasi UMKM Indonesia. Nanti kita akan dengarkan cerita mereka, mungkin curahan hatinya mereka juga gitu ya. Usai jeda pariwara berikut ini, tetap bersama kami di Suara Reboan. Suara Perubahan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.